guys, welcome to Pame Ame, podcastnya Anak Mene. Jadi hari ini kita podcast kedua yang bertemakan Wirame, Wirausaha Anak Mene. Oke, sebelumnya kenalin dulu, aku Fan, podcaster hari ini, dan aku kedatangan tamu yang sangat cantik. Boleh kenalan dulu dong, Kak? Halo, aku Nazwa dari Manajemen 2023. Oke, Kak Nazwa, aku pengen tanya nih ke Kak Nazwa, kesibukannya akhir-akhir ini apa ya, Kak? Mungkin akhir-akhir ini kuliah, terus ikut beberapa kepanitiaan, main, pulang, udah gitu. Sibuk banget ya, ada kuliah main sangat balance ya, Kak. Oke, aku nih denger-dengar ya kakak tuh punya bisnis homemade ya. Oke, nah kalau boleh tahu nama bisnisnya itu apa ya, Kak? Nah, bisnisnya tuh kebetulan nama aku sendiri. Soalnya waktu itu kayak mendadak kan, kayak bingung gitu namanya apa ya gitu. Kata mama, yaudah nama kamu aja katanya gitu. Itu tuh bisnis cookies. Berarti Azwa Cookies? Iya. Oke. Terus berarti kakak ini bikin bisnis ini tuh sendiri ya? Atau ada kolaborasi sama teman? Sebenarnya sama mama sih lebih tepatnya. Berarti bisnis sendiri sama mama. Oke Kak, aku pengen tahu deh cerita kakak dulu tuh waktu awal ngerintis usahanya tuh gimana dan mulai tahun berapa? Apakah kayak tiba-tiba aja kepikiran, ayo kita bikin bisnis gitu atau gimana? Jadi sebenarnya kalau bikin cookies nih mama kan dari aku kecil selalu bikin kan. Terus dia itu kayak punya resep sendiri, terus punya punya ciri sendiri gitu loh kuenya. Terus aku pernah kepikiran gitu sih mah jualan kayaknya peluang nih kayak gitu. Nah, terus tapi kayak belum nemu timingnya gitu loh. Terus pas mulainya itu pas tahun 2023. Aku kan SNBP. Terus itu tuh kan pengumumannya pas pertengahan puasa ya. Iya benar. Terus aku bilang ke mama, kalau misalnya aku lolos jualan ya, soalnya kan aku kosong 5 bulan kan setelah SNBP. Terus pas buka pengumuman terus aku bilang yaudah ya mah jualan aja gitu. Terus ya iseng gitu kan. Jualan promosi, ternyata pas promosi setengah hari masuk 50. Iya, itu sebenarnya masih teman-teman sih yang support aja gitu kan. Terus ternyata mereka tuh suka dan kuenya itu habis duluan sebelum lebaran gitu loh. Terus mereka repeat order sampai akhirnya waktu itu tuh 2 minggu promosi 300 itu pas awal. Iya, 300 toples. Terus kemarin tahun 2024 berarti kan tahun kedua ya. Itu kan lebih prepare lebih lama gitu kan promosinya 1 bulan. Nah itu kemarin nyampe 600 toples. 600 toples? Iya. Wow, gila banget ya teman-teman, 600 toples, bayangin. Nah terus berarti kakak ini sistemnya pre-order gitu atau gimana kak? Iya, aku pre-order dulu kan, ini harus bikin dulu kan. Jadi orang-orang pesen dulu, ngelis dulu mau kue apa nanti baru dibikinin gitu. Oke. Nah, kalau dari awal usaha cookies ini tuh langsung modal sendiri atau dibantuin mama dulu, Kak? Modal berarti dari mama sih. Dari mama. Iya. Benar-benar full support banget ya mama ya. Terus kakak juga menciptakan peluang yang sangat. Terus kan kakak nih sekarang kuliah ya. Gimana sih cara bagi waktu di tengah kesibukan kuliah? Apalagi kan tadi kakak bilang bahwa kesibukannya selain ada kuliah, terus ada kepanitiaan juga gitu. Nah, itu gimana bagi waktu sama jualan ini gitu? Mungkin buat tahun ini kan karena aku di Semarang gitu kan, jadi aku nggak bisa bantu langsung. Aku bantunya yang bisa lewat HP, kayak aku bikin konten, aku promosi, bantu bikin caption, terus aku juga yang bantu nyari-nyari bahan lewat online. Check out barang gitu, bahan-bahan. Terus aku juga yang ngurusin list pesanan, terus totalan, habis itu juga. Ya aku kerjain yang bisa lewat HP gitu. Berarti kakak tuh di Semarang, terus mama tuh di Tegal. Di Tegal, iya. Terus nanti kalau misalkan kan udah nih misalkan kakak tuh ngelis gitu kirim ke mama, terus mama bikin kuenya. Nah itu nanti kuenya tuh dikirim atau kakak ngambil ke Tegal? Terus kalau buat pesanan yang di Semarang, waktu itu aku sempat pas pertengahan puasa aku pulang pas weekend. Kalau buat yang teman-teman pesen di Semarang aku bawa sekalian. Siap. Weekend pulang. Dia weekend pulang? Sekali doang. Weekend 1 kali.
Oke, kira-kira kakak punya tips nggak sih kayak buat teman-teman yang mau bikin usaha nih, tapi mereka kayak, aduh aku takut kayak usaha sekarang takut kebentrok sama kuliah gitu. Mungkin buat yang udah punya ide bisnis gitu ya, udah mulai aja dulu karena kan kita nggak pernah tahu gitu kan. Dulu aku juga cuma iseng aja kan. Bener-bener. Tiba-tiba oh ternyata banyak yang suka gitu kan. Kalau misalnya kita nggak mulai kita nggak pernah tahu gitu kan. Iya bener sih. Tuh ya teman-teman dengerin, kita nggak akan pernah tahu hasilnya kalau kita nggak mulai. Jadi jangan pernah takut buat mulai gitu ya. Oke nih Kak, aku lihat nih ada kue-kue cantik yang terdisplay di sini. Kalau boleh tahu apa aja nih Kak kue-kuenya yang ditawarin di produk Kakak? Sebenarnya ada 6 varian, cuman yang kemarin baru sempat bikin tuh 4 doang. Itu ada lidah kucing, ada semprit, ada putri salju, tapi itu beda. Kan biasanya pakai pakai apa sih gula halus gitu. Iya. Nah ini pakainya susu, terus ini ada Nutella juga. Mau nyoba nggak? Wow, sangat menarik ya teman-teman, boleh. Boleh. Oke, kalau boleh tahu nih harga-harganya gimana Kak? Harga-harganya Atau tuh kayak size-size-nya gitu? Iya, tiap kue itu punya 3 size gitu. Ada yang small, medium, sama large. Oke. Kalau ini berarti tipe yang mana Kak? Ini tuh medium. Oh medium. Iya. Oke. Yang large-nya nanti agak susah ya. Nggak apa-apa. Coba ini dulu deh. Oh ya. Oke, aku coba ya. Ya. Gurih banget Kak. Emang kecil-kecil gitu ya. Itu memang ciri khas kue mama sih. Jadi harus kecil-kecil. Dan bentar. Ada yang punya bentuk. Ini mana yang nggak remuk? Bentar. Coba. Dan guys, lidah kucingnya tuh beda gitu loh bentuknya karena biasanya aku tuh selalu makan lidah kucing yang agak lebar-lebar gitu Iya, Kak. agak besar gitu ya. Gurih banget. Ciri khas mama gitu. Kalau ini sampai berapa Kak lidah kucing ini? Ini tuh ini kan yang small ya. Ini tuh 40.000. Range harganya 40 sampai 100 sih. Dari yang kecil sampai yang besar. Kayak toples. Cobain Fem. Cobain semua. Berarti Kakak tuh biasanya bahan bakunya beli online atau Pas offline tahun gitu? pertama kan kita kayak nggak berani stok bahan banyak kan karena takut nggak kepake. Benar. Jadi kita pas tahun pertama itu belinya offline. Oh, oke. Terus belajar dari tahun pertama itu kayak capek banget gitu loh kalau offline karena kan di satu toko tuh nggak ready Semuanya gitu ya. ready ratusan pieces gitu loh. Jadi kita harus nyari ke toko 1, 2, 3 gitu. Nah akhirnya pas tahun 2024 udah belanjanya online aja karena bisa langsung ratusan pieces gitu kan pesennya. Kak, tapi waktu kamu yang kayak pas zaman-zaman beli offline terus dari toko satu ke toko lain, kesulitan gak sih kayak kan pasti dari toko satu ke toko lain tuh harganya beda ya bahan bakunya. Nah itu kayak bingung gak kamu? Iya bingung banget, apalagi itu kan pertama kali ya bisnis kaget banget ini gimana gitu kan. Iya, akumulasinya. Abis itu ya tapi nggak sejauh itu, tapi karena mungkin awal juga kan, jadi kata mama yaudah nggak apa-apa yang penting ada belajar bahannya, dulu ya. Jadi Benar-benar aman lah gitu. Jadi kayak di tengah-tengah bikin tiba-tiba stoknya habis, terus aku harus beli dulu gitu. Kak aku cobain ya Kak. Boleh. Kalau fans suka beli kalau lebaran gitu? Aku suka banget karena dulu kebetulan aku tuh suka bikin kue-kue kayak gini juga sama nenek aku sama mama aku juga. Tapi karena belakangan tahun ini nenek aku sakit, jadinya sukanya beli sekarang. Ini aku cobain ya guys. Cobain. Namanya semprit. Kesukaannya dia. Mau ya? Sumpah gurih banget. Gurih ya, soalnya tuh kayak pakai susu. Pakai butter gitu-gitu kan? Susunya. Oh ya Kak, bisnis homemade ini kan Kakak full sama mama sama kakak sendiri atau kayak punya bantuan gitu, tenaga bantuan? Pas tahun pertama kan ada mbak ya yang bantuin 1. Habis itu tahun sekarang nambah jadi 2 pegawai. Wow, udah sampai punya karyawan loh guys ya. Terus kalau distribusinya nih, Kakak kayak COD atau delivery order atau kayak ojek online gitu Kak? Sebenarnya tergantung pembelinya. Kalau kemarin tuh kan kita ada
yang pesen dari Depok itu 100 toples Wow. buat di kantor Kementerian Perikanan kalau nggak salah, Wow, buat jadi keren souvenir banget. gitu kan. Nah itu kan nggak bisa pakai JNT gitu kan, akhirnya kita pakai jasa travel itu yang 100 bener-bener. toples itu. Terus mungkin yang masih dekat-dekat rumah itu kebanyakan Gojek sih, Gosen. Terus juga ada yang aku langsung kasih juga gitu. Jadi tergantung pembelinya. Oke. Karena kalau pakai kurir juga takut remuk gitu nggak sih Kak? Karena kan ke Banting. Ada yang ke Bandung juga, tapi pakainya mobil angkutan gitu, jadi nitip gitu. Karena takut kenapa-napa kuenya kan. Iya bener, sayang banget kalau misalkan sampai remuk. Oke Kak, mungkin di era gempuran yang kayak banyak kue-kue kering, apalagi kan misalkan kalau lebaran tuh banyak banget yang jualan kue kering kayak gini Kak. Nah itu gimana sih cara Kakak kayak tips and trick buat mempertahankan eksistensi produk yang Kakak punya ini buat bisa bersaing sama kompetitor lain? Jadi kalau misalnya mau bersaing gitu kan kita harus punya kayak ciri sendiri gitu ya dari produknya. Jadi mama itu kan emang kebetulan punya resepnya sendiri, maksudnya nggak sesuai sama yang ada di Google atau di Oke, resep rahasia ya. Mungkin karena saking seringnya bikin, jadi belajar gitu, jadi improve sendiri gitu resepnya. Gitu sih kita ningkatin di quality-nya aja gitu, berusaha buat beda dari yang lain, mulai dari packaging juga kita nyari yang beda unik, gitu, yang unik gitu ya. yang bisa awet, terus juga gitu. Gimana Kak kalau kayak cara Kakak mempromosikan gitu? Berarti kayak lewat TikTok gitu-gitu, konten-konten. Ya lebih seringnya di itu sih di Snapgram, di Instagram Snapgram. Story. Mantap. Terus juga di SW. Iya. Ayo guys, beli cookiesnya. Beli dong. Oke, terus gimana sih Kak cara Kakak ngejalin hubungan sama customer, kayak mungkin kayak pelanggan-pelanggan yang sering banget nih yang udah repeat order sama produk Kakak? Iya, ya kita gimana ya? Kita kayak selalu terima kasih gitu sama customer yang selalu repeat order. Tanya ini nggak sih Kak, kayak udah puas ada yang kurang atau enggak gitu. Kalau misalnya ada yang kurang kasih tahu gitu. Iya, Karena benar-benar. ternyata juga walaupun ini kan masih kecil, maksudnya yang beli pun masih kenal gitu kan sebenarnya. Oke. Tapi kayak ada aja pelanggan yang bikin kesel gitu, ada. Terus habis itu kita ya sebagai penjual ya harus mengayomi gitu, harus sabar gitu aja sih tipsnya. Tapi ada niatan nggak kayak buat setelah ini kayak ke seluruh Indonesia gitu? Pengen banget. Pasti kan, ya pengen dikenal produknya di seluruh kalangan Indonesia. Terus boleh dong di-spill, kan ini kan Kakak usaha sendiri ya sama Mama. Self reward apa sih yang Kakak udah yang Kakak misalkan beli atau Kakak lakukan gitu setelah nyelesain semua order ini? Kan pasti kayak banyak box-box Kakak tuh jual pasti kan udah berpieces-pieces kan. Nah, siapa tahu ada kayak aku mau self reward apa gitu. Self rewardnya mungkin kalau mama belanja, shopping ya cewek-cewek ini. Aku beli HP. Wow, keren banget guys, beli HP pakai uang sendiri guys. Boleh dicontoh nih semangatnya Kak Naswa ya. Terus Kakak pernah nggak sih ngerasain capek, jenuh atau bosen sama bisnis yang Kakak punya? Dan terus kalau misalkan pernah, gimana sih cara ngatasin biar kayak konsisten terus buat jualan ini? Kalau capek sih pasti ya, soalnya kalau ternyata bikin kue ratusan pieces itu, kita start mulainya itu jam 3 pagi kan, sekalian sahur ya. Sekalian sahur sampai jam 10 malam. Wow, itu tiap hari bener-bener. Gila, itu capek banget sama jenuh juga kan, kayak tiap hari ngadon gitu-gitu. Terus mungkin pernah capek ya, pernah jenuh, tapi kayak balik lagi gitu loh, fokus ke tujuan awal, kayak ya kan kita udah mulai gitu kan, kita harus nyelesain juga. Sayang juga nggak sih Kak kalau misalkan udah berhenti di tengah-tengah? Bener banget. Terus ada nggak sih Kak motivasi khusus kayak kenapa akhirnya Kakak tuh konsisten sama bisnis ini? Terus sekarang kan Kakak kan kuliah di program manajemen ya, yang pasti ada sangkut pautnya sama bisnis dong. Nah, pelajaran yang bisa didapetin waktu kuliah yang diterapin di bisnis yang Kakak punya ini ada nggak? Tadi mungkin motivasinya karena pengen belajar bisnis gitu kan, belajar dari sekarang kan bisa gitu, enggak gitu. Terus motivasinya mungkin uang. Bener ya guys, karena tidak bisa dipungkiri semua orang butuh uang. Itu mungkin kalau misalnya pelajaran yang aku dapat dari manajemen itu banyak banget
kan aku sebenarnya bisnis dulu baru kuliah gitu kan. Iya, Nah, benar. jadi pas semester 1 itu pas dapat materi kayak relate banget gitu. Iya, benar-benar. Iya. Karena kebetulan aku juga dulu tuh bisnis, cuma kalau aku tuh bukan bisnis yang kayak, kalau kakak kan emang bisnis sendiri, kalau aku tuh reseller. Jadi aku iya. jadi kayak waktu materi manajemen, aku udah kayak udah pernah lakuinnya gitu. Relate banget Bener. gitu kan. Bener-bener. Banyak yang relate dan banyak yang baru yang aku pelajarin gitu dari manajemen. Iya. Berarti ini nanti ada lah ya kayak rencana, siapa tahu kalau misalkan ada rezekinya langsung punya pabrik cookies amin. sendiri, udah Makanya gede dibeli ya, namanya. guys. Dibeli guys, ini beneran gurih banget. Aku tadi cobain, cuma belum sempat cobain semua ya karena keterbatasan waktu kita. Oke, seru banget sih cerita sama kakak nih. Aku juga dapat insight baru kayak gimana cara untuk memulai bisnis, untuk nggak takut memulai bisnis saat ini gitu ya, karena kita nggak akan pernah tahu ke depannya tuh gimana gitu. Kalau misalkan dari awal kita udah takut, aku takut rugi, takut nggak untung, takut nggak ada yang beli, ya udah kita nggak akan pernah tahu gitu kan. Itu bener-bener kayak insightful banget kayak cerita dari kakak. Itu sekian cerita dari narasumber kita pada Po Ame Ame edisi Kanasua yang cantik ini, yang punya bisnis apa kak? Azwa Cookies. Azwa Cookies. Agak narsis Boleh, ya. iya boleh promosiin dulu kak sebelum kita tutup, promosi Azwa Cookies Teman-teman ini. yang mau pesen Azwa Cookies yang di Semarang juga bisa pesen kok gitu ya. Kalian bisa pesen di Instagram aku @nzwa_taurina. Oke, jangan lupa ya guys, kalau misalkan kalian yang lebaran pengen dibikin hampers juga bisa nggak sih Iya, kak? hampers. Iya, kalian order di Kanasua. Oke, teman-teman, gimana nih abis dengerin cerita dari narasumber kita? Tertarik kan pasti buat ngikutin jejak Kanasua? Nah, terima kasih ya buat teman-teman yang datang di Po Ame Ame. Jangan lupa dibeli ya guys dagangannya Kanasua ini, biar nanti bisa beli mobil Kanasua. Iya, betul. Nanti langsung aja cek Instagramnya Kanasua buat nanya-nanya dan beli cookiesnya. Oke, mungkin cukup sekian dari aku dan Kanasua. Terima kasih buat teman-teman. Goodbye. Bye.